Berasnya habis lagi. Rio! Aduh, Rio, kau mau istri nggak? Kenapa? Mau pisah sama istrimu? Apa-apaan kau ini? Ini dari pemerintah. Yang di bawah 50 asal ikut wajib militer langsung dikasih istri. Apa? Ya ampun. Bagus sekali. Ada harapan. Sistem nikah jadi kuat, siap melayani. Tuan, Rio datang. Kekuatan tempur 0,1. Pasangan nggak ada. Bakat nggak ada. Sisa umur 1 tahun. Keturunan nggak ada. Benar. Aku seorang penjelajah waktu. Baru saja aku datang ke dunia ini. Aku pikir ada sistem ini. Aku bisa jadi penguasa. Tapi tempat aku datang ini mirip zaman kerajaan terpecah. Perang bikin jalur dagang terputus. Penyakit dan kelaparan merajalela. Makan pun susah. Sisa umurku cuma setahun. Tapi untungnya pemerintah bagi-bagi istri. Akhirnya kesempatanku datang. Entah nanti menikah itu bisa nambah umur atau enggak. Rio, kau kenapa menangis? Aduh, aku tahu. Ikut wajib militer memang berisiko. Tapi umurmu sudah 49 tahun. Hidupmu sudah lumayan kan? Mungkin memang waktunya. Pikirin soal keturunan. Lagi pula kalau tunggu 50, kau baru daftar tentara juga nggak kasih istri lagi. Sekarang ini, nikah dari pemerintah malah dikasih jatah makan sebulan. Kau masih belum mau, padahal beras di rumah sudah habis. Aku ini nangis karena semangat. Istrinya di mana? Cepat antar aku ambil. Cepat. 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 Hei, orang yang bagi istri datang. Semua tegakkan badan, jangan loyo. Kenapa semua kurus begini? Aku kan mau nikah, biar ada yang bantu kerja. Tutup mulutmu. Sekarang ini bisa kasih keturunan sudah syukur. Masih banyak maunya. Heru. Di luar panggil aku pakai jabatanku. Heru. Para wanita itu asalnya dari mana? Aduh, capek aku jelasin. Aku kasih tahu. Mereka itu keluarga musuh, istri dan anak penjahat. Juga ada perempuan baik-baik yang jadi budak. Tunggu sebentar. Pilihlah yang tubuhnya kuat. Mereka itu bisa angkat cangkul, bisa lahirkan anak. Jangan ambil yang lemah. Cantik tapi nggak berguna. Semuanya cepat berlutut. Siapa kepala desa? Aku kepala desa. Pak Tentara, makasih sudah repot. Desa kecil kami sediakan teh sederhana sebagai hormat. Sudah. Desamu yang terakhir. Aku ingatkan, kalau terlambat, jangan salahkan. Aku kuliti kau. Pak Tentara jangan marah. Aku urus sekarang juga. Warga desa Aban, anak-anak muda semua. Nanti aku hitung sampai 3. Kalian langsung rebut. Siap. 1, 2. Itu milikku. Itu milikku. Itu calon istriku. Berani kau rebut. Aku yang lihat duluan. Dasar anak kurang ajar. Gak tahu hormati yang tua.
Kumohon, di antara kami bertiga pilihlah satu. Pergi! Kalian cuma cantik doang. Bawa pulang buat apa? Buang-buang makanan. Minggir! Kak, Aku ingatkan semua, cepat pilih. Siapa yang lama-lama, langsung dibawa ke barak. Pak Rio, cepatlah. Lihat itu umurnya pas. Masih kuat kerja. Cepat. Ayo cepat. Banyak omong. Aku sudah lari secepatnya. Kalau lambat habis. Kak, orang itu sudah tua sekali. Apa dia kuat ikut perang? Apa dia bisa pulang hidup-hidup? Kak, aku nggak mau. Dik, tenanglah. Kalau dia memilihmu, ikutlah dengan patuh. Kalau terpilih, seenggaknya kau bisa hidup. Kalau nggak dipilih, nasibmu lebih buruk dari mati. Hei, tua bangka, ngapain lama-lama? Pak tentara, kalau aku hanya pilih satu dari mereka, sisanya apa akan dijadikan pelacur? Benar. Lalu maumu apa? Mohon izin. Aku ingin nikahi mereka sekaligus. Sekaligus nikahi 3 gadis ini. Kakek Rio, kau sudah tua renta. Masih sanggup kah? Jangan, nanti nggak bisa apa-apa. Cuman basah oleh air liur. Apa kau gila? Aku tadi bilang apa? Mohon diizinkan. Tua bangka ini benar-benar serakah ya. Coba sebut berapa petak sawahmu? Bisa tanggung 3 istri itu? 3 petak. 3 petak. Tanah segitu doang bisa kenyangkan 4 perut kalian. Jadi kau sungguh mau bawa mereka? Benar. Kak, kalau dia mau, lebih baik kasih saja. Berkurang beban kita, hemat banyak jatah tentara. Oke, bawa saja. Oh iya, ambil juga jatah makanannya. Terima kasih, Tuan. Ingat, sebulan lagi lapor ke kantor kabupaten. Kalau lewat waktu, kepala melayang. Ayo, balik ke kantor. Kenapa kau nggak dengar kataku? Cari 1 istri muda sudah cukup kan? Malah ambil 3 sekaligus. Heru, dengar aku dulu. Sebulan lagi, aku akan dibawa ke barak. 1 istri dapat 1 karung jatah. 3 istri berarti 3 karung. Aku bisa manfaatkan waktu ini untuk kuatkan badan. Biar bisa dari militer pulang kembali. Lagi pula, dengan 3 istri, peluang punya keturunan jadi lebih besar kan? Yang paling penting, menikah bisa bikin kuat. Kalau tambah banyak, bukankah aku jadi nggak terkalahkan? Dunia macam apa ini? Katanya 1 istri, 1 karung beras. Tapi beras segini, makan berapa hari coba? Sudah, kau sudah pilih. Bawa semua sekalian. Tapi hati-hati ya. Tubuhmu ini bukan muda lagi. Jangan sampai 3 istri itu membuat badanmu habis. Tenang saja. Aku tahu batasnya. Apa yang kau tahu? Istriku sekalian, ikut aku pulang. Tiga nona, silakan masuk. Suamiku jangan terlalu sopan. Kau penyelamat kami bertiga yang tolong nyawa kami. Kalian saudara kandung.
Aku Arya. Ini adikku Dara. Ini adikku Ayu. Oh, jadi Arya, Dara, Ayu, kalian bertiga. Suamiku. Baik. Suamiku, kakak masuk dan duduk sambil bicara dulu. Oh, oke. Cepat. Silakan masuk cepat. Cepat. Masuk. Maaf. Beberapa hari ini sibuk tanam jagung. Belum sempat rapikan. Kalian siapkan makan siang dulu. Nanti aku yang bereskan. Suamiku, jangan begitu. Kau istirahat saja. Dara, Ayu, kalian bereskan kamar. Aku masak. Nyonya memang berwibawa. Suamiku, kau nakal. Dara. Terima kasih sudah repot. Terima kasih suamiku. Sekarang giliran Ayu. Kakak masih di dapur. Mari kita bantu. Oke. Nanti malam kalian gak bisa lari lagi. Kak. Kenapa nggak temani suami di dalam? Keluar buat apa? Shh. Aku tadi mengintip kelumbung beras. Isinya sudah kosong. Kau pikir kalau jatah beras dari kerajaan habis dimakan, kita bisa hidup gimana? Atau kita lari saja? Sekarang zaman kacau. Kita bisa lari kemana? Lagi pula, suami sudah memilih kita. Bisa hidup sehari lebih lama. Itu sudah untung. Aku lihat di kamarnya banyak buku. Dia nggak kayak orang lain yang kasar pada kita. Mungkin dia orang terpelajar. Kalau kita pergi, lalu ditangkap orang lain, mungkin lebih buruk dari sekarang. Kak Dara. Kalau kakak tinggal, aku juga tinggal. Kalau begitu, ya sudah. Kalian gak pergi, aku sendiri pun gak ada gunanya. Sudahlah, terima saja nasib. Baiklah, kalau nanti kau lapar, bagian punya aku berikan padamu, biar kau makan semua. Sudah? Dara, nanti setelah makan, ambil beberapa ember air. Malam ini, aku akan menemani tidur. Suamiku, silakan makan. Kenapa diam saja? Duduk, makan bersama. Suamiku, menurut aturan, kami harus tunggu kau selesai makan dulu. Duduk. Ini... Duduk. Duduk. Di sisiku, di sini nggak ada yang lebih tinggi. Semua sama rata. Ingat, selama aku ada makanan, pasti ada bagian untuk kalian juga. Ayo makan. Pelan saja, nggak ada yang rebut. Oh iya, kalian putri keluarga terpandang. Kenapa bisa jadi budak? Ayah kami dulu pejabat istana tingkat 5. Karena menyinggung pejabat berkuasa dimasukkan penjara, lalu dihukum mati.
Kami semua wanita sekeluarga juga diturunkan jadi budak. Menyinggung siapa? Perdana Menteri. Suamiku? Perdana Menteri. Suamiku, tenanglah. Kami di luar nggak akan bicara. Kalau musuh datang, nggak akan menyeretmu. Gak apa. Aku sudah kenyang. Suamiku, biar kami yang bereskan. Kau pergi istirahat. Sebentar lagi air mandi siap. Kami akan panggil. Suamiku, suamiku. Dara, apa kau cari aku? Suamiku, kakak bilang air sudah panas. Aku disuruh panggil kau. Kenapa dia sendiri nggak panggil? Ayo. Suamiku, masuklah. Suamiku, gimana kalau kau masuk sendiri saja? Maksudmu apa? Suamiku, sudah lama nggak mandi kan? Mari, aku gosok punggungmu. Suamiku, suhu airnya pas. Iya. Iya. Selamat Tuan, kau mendapat pasangan Arya Resta. Tenaga ada tapi nggak mampu. Tapi semalam, sistem sepertinya ada reaksi. Sistem? Tuan, Rio datang. Pasangan Arya Resta. Kekuatan tempur 0,1+1. Bakat bawaan. Deteksi harta radius 33 meter. Usia hidup 50+5. Keturunan belum ada. Sama Tuan, berhasil dapat pasangan pertama. Kekuatan +1. Usia +5. Hadiah bakat deteksi harta. Ini benar-benar awet muda. Lalu, kekuatan tempur bertambah 1. Kekuatan pria dewasa biasanya 1. Tapi, kekuatanku 1,1. Bukankah itu berarti aku sedikit lebih kuat daripada pria dewasa? Entahlah, apakah kekuatan di aspek itu juga ikut naik? Istriku? Suamiku, kau lapar ya? Biar aku masak. Sayang, kenapa kau jadi muda lagi? Itu gak penting. Istriku, kemarin kondisiku jelek. Hari ini, kau harus rasakan kekuatan baruku. Mantap! Suamiku, kenapa kau jadi muda lagi? Kakak di mana? Kenapa kau sendirian? Kakakmu masih istirahat di dalam.
Hari ini, sebisa mungkin jangan ganggu dia. Kenapa? Beberapa hari lagi kau akan tahu. Aku beres-beres keluar sebentar. Sebelum makan malam aku pulang. Makan siangku biar kau kasih kakakmu. Dasar kakek ini. Kenapa bisa muda lagi? Malah jadi tampan. Punggungnya nggak bungkuk lagi. Kakak, kenapa kau juga jadi muda? Orang bilang itu bisa bikin awet segar. Jangan-jangan juga bisa bikin awet muda. Kau ini Di rumah cuma tersisa sedikit jagung ini. Meski sayur liar dimasak jadi sup, cuma cukup buat hidup sebulan. Nanti aku ikut tentara. Kalau para istri hamil, mereka bisa kelaparan sampai mati. Gak bisa. Harus cari cara. Kemarin sepertinya sistem kasih sesuatu. Deteksi harta radius 33 meter. Entah berguna atau enggak. Coba saja. Sistem, aktifkan deteksi harta. Deteksi aktif. Waduh, ternyata berguna. Apa ini? Cek dulu. Satu tael perak. Siapa yang sembunyikan uang di sini? Sekali aku gali, langsung dapat. Rumahku bisa hidup sebulan lagi. Di sini. Tiga koin tembaga. Lumayan. Wah, ginseng. Ginseng 30 tahun. Bisa tukar banyak makanan. Waduh, satu sarang ayam hutan. Pas untuk bawa pulang, biar istri bisa tambah tenaga. Syukurlah, masih ada satu lagi. Ayah. Ayo jalan. Waduh. Apa ini? Ini nggak mungkin. Ada calon istri jatuh dari langit. Kok namanya juga Resta? Kau tahu namaku? Jangan-jangan kau juga mata-mata musuh. Mati saja. Aku cuma petani yang kebetulan lewat. Kau ini bahkan gak kasih orang kesempatan bicara. Sudahlah, sudahlah. Untung kau ketemu orang setampan dan sebaik aku. Di tempat sepi begini, masa aku tega lihat kau dimakan serigala? Bukannya dia bilang pulang sebelum makan malam. Kini sudah senja, kenapa belum pulang juga? Kakak, buburnya sudah dihangatkan 3 kali. Perutku sudah keroncongan. Tunggu sebentar lagi. Dia keluar dengan perut kosong demi cari makan untuk kita. Mana bisa kita makan sendiri? Itu dia sudah pulang. Aku buka pintu. Kau... Kalian siapa?
Kau dan aku bilang apa? Ada orang yang nikahi 3 istri cantik. Kulit mereka lebih mulus dari pilihan kita. Kalian siapa? Cantik, jangan takut. Kami dari desa Enda sebelah. Dengar-dengar suamimu yang tua itu sudah sekarat. Jadi kami datang temani kalian. Lumayan galak juga. Aku suka. Pas 3 orang. Kita bertiga. 1 orang 1. Tapi aku mau yang paling galak itu. Kau dan aku ambil yang paling muda. Aku mau yang itu. Kelihatan dingin. Yang pemalu gitu. Paling asik dimainkan. Jangan mendekat. Kalau kalian maju lagi, aku rela mati. Dikasih muka malah kurang ajar. Hidup enak ditolak. Malah setia sama suami tua yang sebentar lagi mati. Saudara-saudara, biar mereka tahu apa itu lelaki sejati. Sekarang zaman kacau. Orang baik jarang ada. Kau ketemu aku. Berarti kau beruntung. Berani sentuh orangku? Bosan hidup ya? Berhenti! Lepaskan mereka! Pak Tua, lihat kami bertiga. Cepat lari saja. Dengan tubuh tuamu ini, sekali tepis langsung. Tua bangka. Berani lukai saudaraku. Mereka masih ada 2 orang. Kekuatan tempurku cuma 1,1. Hanya lebih tinggi sedikit dari orang dewasa biasa. Lagi pula istriku masih di tangan mereka. Kalau betul bertarung, belum tentu aku menang. Harus pakai akal. Saudara Desa Aban! Ada yang bikin rusuh di desa kita. Aku di Desa Aban belum pernah lihat kalian. Kalian orang asing. Ini wilayah Desa Aban. Percaya nggak? Kalian nggak bisa keluar dari sini. Kakak, ku dengar orang Desa Aban sangat kompak. Lebih baik kita mundur. Tua bangka. Aku ingat kau. Desa Andas takkan ampuni kau. Pergi. Kenapa bengong? Cepat pergi, cepat. Istriku, kalian nggak apa-apa. Suamiku. 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 Syukurlah kau datang tepat waktu. Kalau enggak, kami sudah... Maaf, aku pulang terlambat. Bukan salahmu. Kau yang selamatkan kami. Suamiku, siapa yang terbaring di luar? Oh, tadi kutemukan di jalan. Kalau kau mau ambil istri lagi, aku nggak pantas halangi. Tapi makanan kita tinggal sedikit. Kumohon kau pikir baik-baik. Bodoh. Dia seorang jenderal. Dia terluka parah di gunung. Aku kasihan, jadi kubawa pulang. Soal makanan, jangan khawatir. Lihat. Hah? Ada ayam? Telur juga. Hari ini kalian makan yang baik. Suamiku, aku mana pantas makan ini. Kau saja yang makan. Tenang, mulai sekarang kita tiap makan ada daging. Tapi kau sudah tua, berburu itu berat. Lebih baik kita berhemat. Kenapa? Kau nggak percaya pada aku? Mau ku cambuk pakai aturan rumah? Suamiku, aku salah, nggak berani lagi. Sudahlah, aku bercanda. Lihat. Perak. Suamiku, dari mana kau dapat ini? Ku temukan di gunung. Hah? Perak temuan? Istriku, ini semua nanti kau yang simpan. Makan sudah siap, aku hampir kelaparan. Sudah siap dari tadi, cuma tunggu kau pulang. Nanti aku panaskan bubur, cuci beberapa telur, lalu rebus buat semua. Ayu, Dara, bantu suamimu angkat orang itu masuk. Baik.
Suamiku, kulihat jenderal ini lukanya cukup parah. Gimana kalau kita lapor saja? Lebih baik jangan cari masalah. Kita lihat dulu. Kalau masih hidup, kita rawat dulu. Kalau nggak hidup, dia mati. Kita kubur saja. Suamiku, kulihat di keranjangmu, selain telur ada beberapa obat herbal. Sebagian bisa sembuhkan. Biar aku rebus ramuan kasih minum jenderal ini. Ternyata Dara tahu tentang pengobatan. Dulu Dara suka ke tempat tabib. Belajar pada tabib, kenal banyak herbal. Aku benar-benar beruntung. Suamiku, lantai ini terlalu lembab, gak baik untuk luka. Gimana kalau aku bantu dia pindah ke ranjang? Nggak bisa. Di rumah hanya ada 2 ranjang. Kalau dia tidur dengan kalian, pasti sempit. Suamiku, gimana kalau adik bungsu tidur dengan jenderal ini? Aku dan Dara malam ini tidur denganmu. Besok aku rapikan gudang, pindahkan jenderal ke sana. Kebetulan Dara masih polos. Aku bisa ajari di sampingnya. Istriku memang perhatian. Suamiku, kakak, peralatan makan belum dibereskan. Biar aku bereskan. Nggak perlu, ayo yang bereskan. Hari sudah malam, lebih baik urus yang penting dulu. Bawa dia pindah juga. Aku. Ayo. Ayo cepat. Yang penting urusan selesai. Hah? Suamiku, pelan-pelan. Aku. Aduh, suamiku, situ gatal. Gatal. Lembutlah sedikit. Suamiku. Nikmat. Pasangan bertambah 1, kekuatan tempur tambah 1, radius deteksi harta jadi 2 kali lipat, umur bertambah 5. Sekarang tenagaku melimpah. Kalau bertemu lagi 3 pria gagah kemarin itu, pasti bisa aku habisi. Suamiku, cuci muka dulu. Memang kau paling pengertian. Suamiku, kau makin terlihat mudah. Kalau orang nggak tahu, pikirnya kau minum obat mujarab. Istriku, kita berdua tiap hari bersama. Mana ada obat mujarab? Oh iya suamiku, ginseng yang kau beri kemarin sudah kering. Katanya ginseng raja itu bisa bikin panjang umur. Suamiku, mau kau rendam arak atau dimasak jadi sup? Ambil setengah untuk sup, sisanya simpan. Baik, aku buat sekarang. Sayang, cium dulu. Ayo. Aduh suamiku, ini siang bolong, gak takut orang lihat. Apa salahnya? Istriku, tadi malam tidur bersama jenderal. Gimana tidurnya? Suamiku, jangan sebut-sebut lagi. Semalam buat aku terkejut banget. Waktu aku raba, jenderal malah gak ada nafas. Tapi jantungnya masih berdetak. Kalau enggak, kupikir dia sudah mati. Apa mungkin ini jurus menahan napas legendaris? Gak bisa, aku harus periksa. Si kakek tua ini jadi muda lagi. Memang gak ada napas. Tapi jantungnya... Kau sedang apa? Aku cuma mau lihat. Bukan, hanya mau dengar detak jantung.
Kau marah nggak? Aku akan bunuh kau. Kau jangan terlalu serius. Kalau kau... Pergi! Baiklah. Dasar cabul. Suamiku, kenapa kau panik begitu? Jangan-jangan kau lakukan hal buruk. Siang begini membuat buruk apa? Jenderal sudah sadar. Galaknya minta ampun, makanya aku keluar. Suamiku, jangan-jangan kau berbuat ngasnono padanya. Sudah, suamiku. Sup ginseng sudah jadi. Cepat minum selagi hangat. Kebetulan aku juga haus. Suamiku, suamiku. suamiku. Suamiku, kau akhirnya sadar. Kau bikin aku takut. Aku sempat kira aku yang bikin kau jadi begini. Suamiku, kau nggak apa-apa kan? Zaman dengan senior 30 tahun, kekuatan tempur bertambah 1, usia hidup bertambah 3. Diminum lagi nggak berlaku. Materi trio datang, kekuatan tempur 3, setara 3 orang dewasa. Istri Arya Resta, Dara Resta, bakat deteksi harta radius 66 meter, usia diperkirakan 63 tahun, keturunan belum ada. Ini memang manjur. Maaf berkhawatir. Aku bukan cuma baik-baik saja, malah merasa lebih segar. Aku pingsan berapa lama? Sudah 1 sore penuh. Suamiku, kau lapar. Ku masak sop ayam untuk pulihkan tenagamu. Gak usah. Aku belum lapar. Hari sudah malam. Sekarang waktunya kita urus hal penting. Hal penting? Kau, kenapa lihat aku begitu? Hitung-hitung hari ini gilirannya Ayu. Gimana kalau kalian bertiga jangan pergi? Jangan. Ya, adik. Istriku, kau mau lari kemana? Kak Arya, Kak Dara, kalian jahat sekali. Lihat cabul. Tunggu sampai aku sembuh. Kau pasti akan menyesal. Istri-istriku, pagi. Suami, minum teh. Selamat, pasangan bertambah, kekuatan tempur naik 1, umur bertambah 2, Patria Rio datang, kekuatan 4, pasangan Arya Resta, Dara Resta, Ayu Resta, bakat deteksi harta radius 66 meter, umur diperkirakan 64 tahun, keturunan belum ada. Kali ini cuma tambah 2 tahun umur. Sepertinya istri masih kurang. Sekarang kekuatanku setara 4 orang dewasa. Gak tahu sekuat apa. Harus cari tempat uji coba. Kalian lanjutkan dulu. Kakak, kau bilang suami kita sedang apa ini? Suami kita latihan bela diri. Di umur segini, nggak sampai sakit pinggang kan? Sepertinya nggak ada perubahan. Suamiku kuat sekali, seperti dewa turun ke bumi. Dulu, aku khawatir suami ke medan perang gak selamat. Sekarang kelihatannya, suami pasti pulang dengan kemenangan. Hanya saja, entah suamiku punya keinginan meraih kejayaan. Tentu. Kalau sudah ke barak, paling nggak
jadi pemimpin pasukan. Kalau gitu sebelum masuk tentara, suamiku harus buat satu set senjata yang pas dan baju jirah yang kuat. Bukankah katanya, di barak dibagi perlengkapan? Suami belum tahu. Peralatan dari barak semua bekas tentara lama, barang rusak. Peralatan nyawa begini lebih aman beli sendiri. Baik, ikut saranmu. Aku segera beli perlengkapan. Ringan sekali. Tuan, guruku pandai besi terkenal. Kenapa Anda nggak terlalu tertarik? Semua ini terlalu ringan. Ada nggak pedang atau golok lebih panjang dan berat? Ringan? Palu besi ini beratnya 100 kilo. Biasanya satu pria kuat angkat pun susah. Untuk dipakai di medan perang? Iya. Pergi! Ambilkan golok di gudang! Cepat! Hah? Guru, golok itu beratnya 300 kilo lebih. Biasanya 3 pria kuat pun susah angkatnya. Dia orang tua ini. 300 kilo lebih? Itu yang kuinginkan. Cepat bawa. Oke, aku ambil. Kalau nggak bisa angkat, awas saja. Ayo. 300 kilo lebih. Golok raksasa? Kau kenal? Pernah lihat di kitab kuno. Golok ini bukan barang biasa. Pemilik dulu pasti jenderal terkenal. Sayangnya, gak ada lagi yang bisa memakainya. Golok bagus. Berasnya habis lagi. Rio! Aduh, Rio. Kau mau istri nggak? Kenapa? Mau pisah sama istrimu? Apa-apaan kau ini? Ini dari pemerintah. Yang di bawah 50 asal ikut wajib militer langsung dikasih istri. Apa? Ya ampun. Bagus sekali. Ada harapan. Sistem nikah jadi kuat, siap melayani. Tuan, Rio data, kekuatan tempur 0,1. Pasangan nggak ada, bakat nggak ada. Sisa umur 1 tahun, keturunan nggak ada. Benar. Aku seorang penjelajah waktu. Baru saja aku datang ke dunia ini. Aku pikir ada sistem ini. Aku bisa jadi penguasa. Tapi tempat aku datang ini mirip zaman kerajaan terpecah. Perang bikin jalur dagang terputus. Penyakit dan kelaparan merajalela. Makan pun susah. Sisa umurku cuma setahun. Tapi untungnya pemerintah bagi-bagi istri. Akhirnya kesempatanku datang. Entah nanti menikah itu bisa nambah umur atau enggak. Rio, kau kenapa menangis? Aduh, aku tahu. Ikut wajib militer memang berisiko. Tapi umurmu sudah 49 tahun. Hidupmu sudah lumayan kan? Mungkin memang waktunya. Pikirin soal keturunan. Lagi pula kalau tunggu 50, kau baru daftar tentara juga nggak kasih istri lagi. Sekarang ini, nikah dari pemerintah malah dikasih jatah makan sebulan. Kau masih belum mau, padahal beras di rumah sudah habis. Aku ini nangis karena semangat. Istrinya di mana? Cepat antar aku ambil.
Cepat. 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 Hei, orang yang bagi istri datang. Semua tegakkan badan, jangan loyo. Kenapa semua kurus begini? Aku kan mau nikah, biar ada yang bantu kerja. Tutup mulutmu. Sekarang ini bisa kasih keturunan sudah syukur. Masih banyak maunya. Heru. Di luar panggil aku pakai jabatanku. Heru. Para wanita itu asalnya dari mana? Aduh, capek aku jelasin. Aku kasih tahu. Mereka itu keluarga musuh, istri dan anak penjahat. Juga ada perempuan baik-baik yang jadi budak. Tunggu sebentar. Pilihlah yang tubuhnya kuat. Mereka itu bisa angkat cangkul, bisa lahirkan anak. Jangan ambil yang lemah. Cantik tapi nggak berguna. Semuanya cepat berlutut. Siapa kepala desa? Aku kepala desa. Pak Tentara, makasih sudah repot. Desa kecil kami sediakan teh sederhana sebagai hormat. Sudah. Desamu yang terakhir. Aku ingatkan, kalau terlambat, jangan salahkan. Aku kuliti kau. Pak Tentara, jangan marah. Aku urus sekarang juga. Warga desa Aban, anak-anak muda semua. Nanti aku hitung sampai 3. Kalian langsung rebut. Siap. 1, 2. Itu milikku. Itu milikku. Itu calon istriku. Berani kau rebut. Aku yang lihat duluan. Dasar anak kurang ajar. Gak tahu hormati yang tua. Kak, kumohon, di antara kami bertiga pilihlah satu. Pergi. Kalian cuma cantik doang. Bawa pulang buat apa? Buang-buang makanan. Minggir. Kak. Aku ingatkan semua, cepat pilih. Siapa yang lama-lama, langsung dibawa ke barak. Pak Rio, cepatlah. Lihat itu umurnya pas. Masih kuat kerja. Cepat. Ayo cepat. Banyak omong. Aku sudah lari secepatnya. Kalau lambat habis. Kak, orang itu sudah tua sekali. Apa dia kuat ikut perang? Apa dia bisa pulang hidup-hidup? Kak, aku nggak mau. Dik, tenanglah. Kalau dia memilihmu, ikutlah dengan patuh. Kalau terpilih, seenggaknya kau bisa hidup. Kalau nggak dipilih, nasibmu lebih buruk dari mati. Hei, tua bangka, ngapain lama-lama? Pak Tentara, kalau aku hanya pilih satu dari mereka, sisanya apa akan dijadikan pelacur? Benar. Lalu maumu apa? Mohon izin. Aku ingin nikahi mereka sekaligus. Sekaligus nikahi 3 gadis ini. Kakek Rio, kau sudah tua renta, masih sanggup kah? Jangan, nanti nggak bisa apa-apa. Cuman basah oleh air liur. Apa kau gila? Aku tadi bilang apa? Mohon diizinkan. Tua bangka ini benar-benar serakah ya. Coba sebut berapa petak sawahmu? Bisa tanggung 3 istri itu? 3 petak. 3 petak? Tanah segitu doang bisa kenyangkan 4 perut kalian. Jadi kau sungguh mau bawa mereka? Benar. Kak, kalau dia mau, lebih baik kasih saja. Berkurang beban kita, hemat banyak jatah tentara. Oke, bawa saja. Oh iya, ambil juga jatah makanannya.
Terima kasih, Tuan. Ingat, sebulan lagi lapor ke kantor kabupaten. Kalau lewat waktu, kepala melayang. Ayo, balik ke kantor. Kenapa kau nggak dengar kataku? Cari satu istri muda sudah cukup kan? Malah ambil 3 sekaligus. Heru, dengar aku dulu. Sebulan lagi, aku akan dibawa ke barak. 1 istri dapat 1 karung jatah. 3 istri berarti 3 karung. Aku bisa manfaatkan waktu ini untuk kuatkan badan. Biar bisa dari militer pulang kembali. Lagi pula, dengan 3 istri, peluang punya keturunan jadi lebih besar kan? Yang paling penting, menikah bisa bikin kuat. Kalau tambah banyak, bukankah aku jadi nggak terkalahkan? Dunia macam apa ini? Hah? Katanya 1 istri, 1 karung beras. Tapi beras segini, makan berapa hari coba? Sudah, kau sudah pilih. Bawa semua sekalian. Tapi hati-hati ya. Tubuhmu ini bukan muda lagi. Jangan sampai 3 istri itu membuat badanmu habis. Tenang saja. Aku tahu batasnya. Apa yang kau tahu? Istriku sekalian, ikut aku pulang. Tiga nona, silakan masuk. Suamiku jangan terlalu sopan. Kau penyamat kami bertiga yang tolong nyawa kami. Kalian saudara kandung. Aku Arya. Ini adikku Dara. Ini adikku Ayu. Jadi Arya, Dara, Ayu, kalian bertiga. Suamiku. Baik. Suamiku, kakak, masuk dan duduk sambil bicara dulu. Oke. Cepat. Silakan masuk cepat. Cepat. Masuk. Maaf. Beberapa hari ini sibuk tanam jagung. Belum sempat rapikan. Kalian siapkan makan siang dulu. Nanti aku yang bereskan. Suamiku, jangan begitu. Kau istirahat saja. Dara, Ayu, kalian bereskan kamar. Aku masak. Nyonya memang berwibawa. Suamiku kau nakal. Dara. Terima kasih sudah repot. Terima kasih suamiku. Sekarang giliran Ayu. Kakak masih di dapur. Mari kita bantu. Oke. Nanti malam kalian gak bisa lari lagi. Kak. Kenapa nggak temani suami di dalam? Keluar buat apa? Aku tadi mengintip kelumbung beras. Isinya sudah kosong. Kau pikir kalau jatah beras dari kerajaan habis dimakan, kita bisa hidup gimana? Atau kita lari saja? Sekarang zaman kacau. Kita bisa lari kemana? Lagi pula, suami sudah memilih kita. Bisa hidup sehari lebih lama. Itu sudah untung. Aku lihat di kamarnya banyak buku. Dia nggak kayak orang lain yang kasar pada kita. Mungkin dia orang terpelajar.
Kalau kita pergi, lalu ditangkap orang lain, mungkin lebih buruk dari sekarang. Kak Dara. Kalau kakak tinggal, aku juga tinggal. Kalau begitu, ya sudah. Kalian gak pergi, aku sendiri pun gak ada gunanya. Sudahlah, terima saja nasib. Baiklah, kalau nanti kau lapar, bagian punya aku kuberikan padamu, biar kau makan semua. Sudah? Dara, nanti setelah makan, ambil beberapa ember air. Malam ini, aku akan menemani tidur. Suamiku, silakan makan. Kenapa diam saja? Duduk, makan bersama. Suamiku, menurut aturan, kami harus tunggu kau selesai makan dulu. Duduk. Ini... Duduk. Duduk. Di sisiku, di sini nggak ada yang lebih tinggi. Semua sama rata. Ingat, selama aku ada makanan, pasti ada bagian untuk kalian juga. Ayo makan. Pelan saja, nggak ada yang rebut. Oh iya, kalian putri keluarga terpandang. Kenapa bisa jadi budak? Ayah kami dulu pejabat istana tingkat 5. Karena menyinggung pejabat berkuasa dimasukkan penjara, lalu dihukum mati. Kami semua wanita sekeluarga juga diturunkan jadi budak. Menyinggung siapa? Perdana Menteri. Suamiku? Perdana Menteri. Suamiku, tenanglah. Kami di luar nggak akan bicara. Kalau musuh datang, nggak akan menyeretmu. Nggak apa. Aku sudah kenyang. Suamiku, biar kami yang bereskan. Kau pergi istirahat. Sebentar lagi air mandi siap. Kami akan panggil. Suamiku? Suamiku? Dara, apa kau cari aku? Suamiku, kakak bilang air sudah panas. Aku disuruh panggil kau. Kenapa dia sendiri nggak panggil? Ayo. Suamiku, masuklah. Suamiku, gimana kalau kau masuk sendiri saja? Maksudmu apa? Suamiku, sudah lama nggak mandi kan? Mari, aku gosok punggungmu. Suamiku, suhu airnya pas. Ya. Ya. Selamat Tuan, kau mendapat pasangan Arya Resta. Tenaga ada tapi nggak mampu. Tapi semalam, sistem sepertinya ada reaksi.
Sistem. Tuan, Rio datang. Pasangan, Arya Resta. Kekuatan tempur 0,1 tambah 1. Bakat bawaan. Deteksi harta radius 33 meter. Usia hidup 50 tambah 5. Keturunan belum ada. Sama Tuan, berhasil dapat pasangan pertama. Kekuatan tambah 1. Usia tambah 5. Hadiah, bakat deteksi harta. Ini benar-benar awet muda. Lalu, kekuatan tempur bertambah 1. Kekuatan pria dewasa biasanya 1. Tapi, kekuatanku 1,1. Bukankah itu berarti aku sedikit lebih kuat daripada pria dewasa? Entahlah, apakah kekuatan di aspek itu juga ikut naik? Istriku? Suamiku, kau lapar ya? Biar aku masak. Sayang, kenapa kau jadi muda lagi? Itu gak penting. Istriku, kemarin kondisiku jelek. Hari ini, kau harus rasakan kekuatan baruku. Mantap! Suamiku, kenapa kau jadi muda lagi? Kakak di mana? Kenapa kau sendirian? Kakakmu masih istirahat di dalam. Hari ini, sebisa mungkin jangan ganggu dia. Kenapa? Beberapa hari lagi kau akan tahu. Aku beres-beres keluar sebentar. Sebelum makan malam aku pulang. Makan siangku biar kau kasih kakakmu. Dasar kakek ini. Kenapa bisa muda lagi? Malah jadi tampan. Punggungnya gak bungkuk lagi. Kakak, kenapa kau juga jadi muda? Orang bilang itu bisa bikin awet segar. Jangan-jangan juga bisa bikin awet muda. Kau ini Di rumah cuma tersisa sedikit jagung ini. Meski sayur liar dimasak jadi sup, cuma cukup buat hidup sebulan. Nanti aku ikut tentara. Kalau para istri hamil, mereka bisa kelaparan sampai mati. Gak bisa. Harus cari cara. Kemarin sepertinya sistem kasih sesuatu. Deteksi harta radius 33 meter. Entah berguna atau enggak. Coba saja. Sistem, aktifkan deteksi harta. Deteksi aktif. Waduh, ternyata berguna. Apa ini? Cek dulu. Satu tael perak. Siapa yang sembunyikan uang di sini? Sekali aku gali, langsung dapat. Rumahku bisa hidup sebulan lagi. Di sini. Tiga koin tembaga. Lumayan. Wah, ginseng. Ginseng 30 tahun. Bisa tukar banyak makanan. Waduh,
1 sarang ayam hutan, pas untuk bawa pulang, biar istri bisa tambah tenaga. Syukurlah, masih ada 1 lagi. Ayah. Ayo jalan. Waduh. Apa ini? Ini nggak mungkin. Ada calon istri jatuh dari langit. Kok namanya juga Resta? Kau tahu namaku? Jangan-jangan kau juga mata-mata musuh. Mati saja. Aku cuma petani yang kebetulan lewat. Kau ini bahkan gak kasih orang kesempatan bicara. Sudahlah, sudahlah. Untung kau ketemu orang setampan dan sebaik aku. Di tempat sepi begini, masa aku tega lihat kau dimakan serigala? Bukannya dia bilang pulang sebelum makan malam. Kini sudah senja, kenapa belum pulang juga? Kakak, buburnya sudah dihangatkan 3 kali. Perutku sudah keroncongan. Tunggu sebentar lagi. Dia keluar dengan perut kosong demi cari makan untuk kita. Mana bisa kita makan sendiri? Itu dia sudah pulang. Aku buka pintu. Kau... Kalian siapa? Kau dan aku bilang apa? Ada orang yang nikahi 3 istri cantik. Kulit mereka lebih mulus dari pilihan kita. Kalian siapa? Cantik, jangan takut. Kami dari desa Enda sebelah. Dengar-dengar suamimu yang tua itu sudah sekarat. Jadi kami datang temani kalian. Lumayan galak juga. Aku suka. Pas 3 orang. Kita bertiga. 1 orang 1. Tapi aku mau yang paling galak itu. Kau dan aku ambil yang paling muda. Aku mau yang itu. Kelihatan dingin. Yang pemalu gitu. Paling asik dimainkan. Jangan mendekat. Kalau kalian maju lagi, aku rela mati. Dikasih muka malah kurang ajar. Hidup enak ditolak. Malah setia sama suami tua yang sebentar lagi mati. Saudara-saudara, biar mereka tahu apa itu lelaki sejati. Sekarang zaman kacau. Orang baik jarang ada. Kau ketemu aku. Berarti kau beruntung. Berani sentuh orangku. Bosan hidup ya? Berhenti! Lepaskan mereka! Pak Tua, lihat kami bertiga. Cepat lari saja. Dengan tubuh tuamu ini, sekali tepis langsung. Tua bangka, berani lukai saudaraku. Mereka masih ada 2 orang. Kekuatan tempurku cuma 1,1. Hanya lebih tinggi sedikit dari orang dewasa biasa. Lagi pula istriku masih di tangan mereka. Kalau betul bertarung, belum tentu aku menang. Harus pakai akal. Saudara Desa Aban! Ada yang bikin rusuh di desa kita. Aku di Desa Aban belum pernah lihat kalian. Kalian orang asing. Ini wilayah Desa Aban. Percaya nggak? Kalian nggak bisa keluar dari sini. Kakak, ku dengar orang Desa Aban sangat kompak. Lebih baik kita mundur. Tua bangka, aku ingat kau. Desa Andas takkan ampuni kau. Pergi. Kenapa bengong? Cepat pergi, cepat. Istriku, kalian nggak apa-apa. Suamiku. Suamiku. Suamiku.
Syukurlah kau datang tepat waktu. Kalau enggak, kami sudah... Maaf, aku pulang terlambat. Bukan salahmu. Kau yang selamatkan kami. Suamiku, siapa yang terbaring di luar? Oh, tadi kutemukan di jalan. Kalau kau mau ambil istri lagi, aku nggak pantas halangi. Tapi makanan kita tinggal sedikit. Kumohon kau pikir baik-baik. Bodoh. Dia seorang jenderal. Dia terluka parah di gunung. Aku kasihan, jadi kubawa pulang. Soal makanan, jangan khawatir. Lihat. Hah? Ada ayam? Telur juga. Hari ini kalian makan yang baik. Suamiku, aku mana pantas makan ini? Kau saja yang makan. Tenang, mulai sekarang kita tiap makan ada daging. Tapi kau sudah tua, berburu itu berat. Lebih baik kita berhemat. Kenapa? Kau nggak percaya pada aku? Mau ku cambuk pakai aturan rumah? Suamiku, aku salah, nggak berani lagi. Sudahlah, aku bercanda. Lihat. Perak. Suamiku, dari mana kau dapat ini? Ku temukan di gunung. Hah? Perak temuan? Istriku, ini semua nanti kau yang simpan. Makan sudah siap, aku hampir kelaparan. Sudah siap dari tadi, cuma tunggu kau pulang. Nanti aku panaskan bubur, cuci beberapa telur, lalu rebus buat semua. Ayu, Dara, bantu suamimu angkat orang itu masuk. Baik. Suamiku, kulihat jenderal ini lukanya cukup parah. Gimana kalau kita lapor saja? Lebih baik jangan cari masalah. Kita lihat dulu. Kalau masih hidup, kita rawat dulu. Kalau nggak hidup, dia mati. Kita kubur saja. Suamiku, kulihat di keranjangmu, selain telur ada beberapa obat herbal. Sebagian bisa sembuhkan. Biar aku rebus ramuan kasih minum jenderal ini. Ternyata Dara tahu tentang pengobatan. Dulu Dara suka ke tempat tabib. Belajar pada tabib, kenal banyak herbal. Aku benar-benar beruntung. Suamiku, lantai ini terlalu lembab, gak baik untuk luka. Gimana kalau aku bantu dia pindah ke ranjang? Gak bisa. Di rumah hanya ada 2 ranjang. Kalau dia tidur dengan kalian, pasti sempit. Suamiku, gimana kalau adik bungsu tidur dengan jenderal ini? Aku dan Dara malam ini tidur denganmu. Besok aku rapikan gudang, pindahkan jenderal ke sana. Kebetulan Dara masih polos. Aku bisa ajari di sampingnya. Istriku memang perhatian. Suamiku, kakak, peralatan makan belum dibereskan. Biar aku bereskan. Gak perlu, Ayu yang bereskan. Hari sudah malam, lebih baik urus yang penting dulu. Bawa dia pindah juga. Aku. Ayo. Ayo cepat. Yang penting urusan selesai. Suamiku, pelan-pelan. Aku. Aduh, suamiku, situ gatal. Gatal. Lembutlah sedikit. Suamiku. Nikmat. Pasangan bertambah 1, kekuatan tempur tambah 1, radius deteksi harta jadi 2 kali lipat, umur bertambah 5. Sekarang tenagaku melimpah. Kalau bertemu lagi 3 pria gagah kemarin itu, pasti bisa aku habisi. Suamiku, cuci muka dulu. Memang kau paling pengertian. Suamiku, kau makin terlihat mudah. Kalau orang nggak tahu, pikirnya kau minum obat mujarab.
Istriku, kita berdua tiap hari bersama. Mana ada obat mujarab? Oh, iya suamiku. Ginseng yang kau beri kemarin sudah kering. Katanya ginseng raja itu bisa bikin panjang umur. Suamiku, mau kau rendam arak atau dimasak jadi sup? Ambil setengah untuk sup, sisanya simpan. Baik, aku buat sekarang. Sayang, cium dulu. Ayo. Aduh suamiku, ini siang bolong, nggak takut orang lihat. Apa salahnya? Istriku, tadi malam tidur bersama jenderal. Gimana tidurnya? Suamiku, jangan sebut-sebut lagi. Semalam buat aku terkejut banget. Hah? Waktu aku raba, jenderal malah nggak ada nafas. Tapi jantungnya masih berdetak. Kalau enggak, kupikir dia sudah mati. Apa mungkin ini jurus menahan napas legendaris? Gak bisa, aku harus periksa. Si kakek tua ini jadi muda lagi. Memang gak ada napas. Tapi jantungnya... Kau sedang apa? Aku cuma mau lihat. Bukan, hanya mau dengar detak jantung. Kau marah nggak? Aku akan bunuh kau. Kau jangan terlalu serius. Kalau kau... Pergi! Baiklah. Dasar cabul. Suamiku, kenapa kau panik begitu? Jangan-jangan kau lakukan hal buruk. Siang begini membuat buruk apa? Jenderal sudah sadar. Galaknya minta ampun, makanya aku keluar. Suamiku, jangan-jangan kau berbuat ngasnono padanya. Sudah, suamiku. Sup ginseng sudah jadi. Cepat minum selagi hangat. Kebetulan aku juga haus. Suamiku, suamiku. Suamiku. Suamiku, kau akhirnya sadar. Kau bikin aku takut. Aku sempat kira aku yang bikin kau jadi begini. Suamiku, kau nggak apa-apa kan? Tuan menelan senior 30 tahun, kekuatan tempur pertama 1, usia hidup pertama 3, diminum lagi nggak berlaku, materi trio daftar, kekuatan tempur 3, setara 3 orang dewasa, istri Arya Resta dan Aresta, bakat deteksi harta radius 66 meter, usia diperkirakan 63 tahun, keturunan belum ada. Ini memang manjur. Maaf berkhawatir. Aku bukan cuma baik-baik saja, malah merasa lebih segar. Aku pingsan berapa lama? Sudah 1 sore penuh. Suamiku, kau lapar. Ku masak sop ayam untuk pulihkan tenagamu. Gak usah. Aku belum lapar. Hari sudah malam. Sekarang waktunya kita urus hal penting. Hal penting? Kau, kenapa lihat aku begitu? Hitung-hitung hari ini gilirannya Ayu. Gimana kalau kalian bertiga jangan pergi? Jangan. Ya, adik. Istriku, kau mau lari kemana? Kak Arya, Kak Dara, kalian jahat sekali. Lihat cabul. Tunggu sampai aku sembuh. Kau pasti akan menyesal.
Istri-istriku, pagi. Suami, minum teh. Selamat, pasangan bertambah. Kekuatan tempur naik 1, umur bertambah 2. Patriark Rio datang. Kekuatan 4. Pasangan Arya Resta, Dara Resta, Ayu Resta. Bakat deteksi harta radius 66 meter. Umur diperkirakan 64 tahun. Keturunan belum ada. Kali ini cuma tambah 2 tahun umur. Sepertinya istri masih kurang. Sekarang kekuatanku setara 4 orang dewasa. Gak tahu sekuat apa. Harus cari tempat uji coba. Kalian lanjutkan dulu. Kakak, kau bilang suami kita sedang apa ini? Suami kita latihan bela diri. Di umur segini, nggak sampai sakit pinggang kan? Sepertinya nggak ada perubahan. Suamiku kuat sekali, seperti dewa turun ke bumi. Dulu, aku khawatir suami ke medan perang gak selamat. Sekarang kelihatannya, suami pasti pulang dengan kemenangan. Hanya saja, entah suamiku punya keinginan meraih kejayaan. Tentu. Kalau sudah ke barak, paling nggak jadi pemimpin pasukan. Kalau gitu sebelum masuk tentara, suamiku harus buat 1 set senjata yang pas dan baju jirah yang kuat. Bukankah katanya, di barak dibagi perlengkapan? Suami belum tahu. Peralatan dari barak semua bekas tentara lama, barang rusak. Peralatan nyawa begini lebih aman beli sendiri. Baik, ikut saranmu. Aku segera beli perlengkapan. Ringan sekali. Tuan, guruku pandai besi terkenal. Kenapa Anda nggak terlalu tertarik? Semua ini terlalu ringan. Ada nggak pedang atau golok lebih panjang dan berat? Ringan. Palu besi ini beratnya 100 kilo. Biasanya satu pria kuat angkat pun susah. Untuk dipakai di medan perang? Iya. Pergi! Ambilkan golok di gudang. Cepat! Hah? Guru, golok itu beratnya 300 kilo lebih. Biasanya 3 pria kuat pun susah angkatnya. Dia orang tua ini. 300 kilo lebih? Itu yang kuinginkan. Cepat, cepat bawa. Oke, aku ambil. Kalau nggak bisa angkat, awas saja. Ayo. 300 kilo lebih. Golok raksasa? Kau kenal? Pernah lihat di kitab kuno. Golok ini bukan barang biasa. Pemilik dulu pasti jenderal terkenal. Sayangnya, gak ada lagi yang bisa memakainya. Golok bagus.